Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Perlu kita semua ketahui bahwasannya meskipun Allah SWT memerintahkan ibadah puasa kepada kita dalam rangka agar kita memperoleh derajat takwa, memperoleh gelar takwa, agar kita semakin taat kepada Allah, agar kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya di lapangan, orang-orang yang berpuasa itu tidak selalu mendapatkan gelar takwa tersebut. Oleh karena itu maka ibadah puasa atau ibadah saum yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini sesungguhnya masing-masing memiliki tingkatan, masing-masing memiliki derajat yang berbeda-beda. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan di sana bahwa ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Ada 3 level orang yang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang umum, saumu umumi. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang khusus, saumu khususi. Kemudian yang ketiga adalah puasanya orang super khusus, saumi khususil khusus. Apa yang dimaksud dengan puasanya orang umum atau saumu umumi? Yaitu puasanya orang-orang yang hanya sekedar menahan diri dari makan, dari minum, dan dari berkumpul dengan istri. Puasa seperti ini adalah puasa yang secara dohir memang tidak membatalkan puasa dirinya. Tetapi secara ruhiyah bisa jadi kemudian dia sesungguhnya telah batal puasanya. Karena dia hanya sekedar menahan diri dari makan, dari minum, dari tidak berkumpul dengan istri, tetapi dia masih bergelimang dengan dosa, dia masih bergelimang dengan maksiat. Puasa orang-orang yang seperti inilah yang kemudian disebutkan oleh Nabi, puasa orang yang sia-sia. Mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian berikutnya puasanya orang khusus, saumu khususi, yaitu puasanya orang yang kemudian dengan puasanya itu menjadikan anggota tubuhnya, mulai dari mata, telinga, lisan, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya itu tertahan untuk melakukan perbuatan dosa, tertahan untuk melakukan perbuatan maksiat. Puasa seperti inilah yang kemudian puasa yang insya Allah akan mendapatkan pahala dan tidak sia-sia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya puasanya orang super khusus, yaitu saumi khususil khusus, adalah puasanya orang-orang yang tidak hanya anggota tubuhnya tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa, tetapi juga hati dan pikirannya itu semata-mata orientasinya adalah untuk akhirat. Tidak memikirkan urusan duniawi, tidak menjadikan dunia itu di hatinya, tetapi dunia itu sekedar di tangannya. Puasa inilah yang merupakan puasanya para nabi, para siddiqin, para sholihin, para muqarrabin. Dan bagaimana kemudian kualitas puasa kita? Maka tentu saja yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Sejauh mana kemudian kita menjalani ibadah puasa ini? Apakah kita menjalaninya hanya sekedar dengan menahan diri dari makan, minum, dari berkumpul dengan istri, ataukah kita puasanya adalah juga dalam rangka untuk menahan diri anggota tubuh kita ini untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa, dan pikiran kita dan jiwa kita, hati kita semuanya terpaut untuk akhirat.
Jika kemudian kita menjalankannya dengan imanan, dengan dorongan takwa, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati, maka insya Allah kemudian puasa kita ini akan menjadi puasanya orang khusus, atau bahkan kemudian puasanya orang super khusus. Itu semua bergantung kepada bagaimana kita menjalani puasa kita pada kesempatan Ramadan kali ini. Oleh karena itu maka kita berdoa semoga puasa kita ini, puasa kita tahun ini khususnya, lebih berkualitas lagi. Puasa kita ini bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum dan berkumpul dengan istri, tapi juga puasa kita ini memberikan pelajaran pada kita untuk menahan diri dari aneka perbuatan maksiat dan dosa. Apabila kemudian kita mampu untuk menahan diri dari sesuatu yang sesungguhnya itu dihalalkan oleh Allah SWT, makan dan minum, berkumpul dengan istri, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang halal apabila kita lakukan. Tetapi oleh Allah SWT sementara itu semua dilarangnya, itu semua diharamkannya, semata-mata karena perintah Allah, karena kita tunduk taat kepada Allah, maka kita mampu untuk melakukannya. Mestinya untuk hal-hal yang haram, hal-hal yang Allah SWT telah larang, mestinya kita jauh lebih bisa untuk meninggalkannya. Insya Allah dengan demikian maka apabila kita melakukan puasa sebagaimana puasanya orang khusus, atau bahkan puasanya orang super khusus, insya Allah kita akan bisa memperoleh gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.